Halo sahabat semua, pernah nggak sih hidup kamu berubah hanya karena satu orang datang bertamu? Dalam ceritaku kali ini, semuanya bermula saat adik iparku main ke rumah. Dan sejak hari itu, rumah tanggaku tidak pernah benar-benar sama lagi. Tonton dan dengarkan sampai akhir, karena kisah ini bukan soal cinta saja, tapi tentang batas, kejujuran, dan pilihan yang menyakitkan. Namaku Arya. Aku sudah menikah 5 tahun dengan istriku Rina. Hidup kami sederhana, tapi cukup bahagia. Kami tinggal di rumah kecil di pinggir kota. Tak mewah, tapi hangat. Sampai suatu sore, Rina pulang lebih ceria dari biasanya. "Mas, besok adikku mau main ke sini," katanya. Aku mengangguk. "Adikmu yang di Bandung itu?" "Iya, namanya Naya." Aku belum pernah bertemu langsung, hanya lihat dari foto. Cantik, muda, dan penuh percaya diri. Keesokan harinya, Naya datang. Dan sejak ia melangkah masuk rumah itu, aku merasa ada sesuatu yang berubah. Bukan di rumahku, tapi di dalam diriku. Hari pertama Naya di rumah kami berjalan biasa saja. Dia ramah, sering tertawa, dan mudah akrab. Terlalu mudah. Ia sering duduk di dekatku saat Rina ke dapur. Sering bertanya hal-hal kecil tentang pekerjaanku, dan sering menatap mataku terlalu lama. Awalnya aku anggap itu cuma perasaanku saja, tapi suatu malam saat Rina sudah tidur, Naya masih di ruang tamu. "Mas Arya belum ngantuk?" "Belum." Kami mengobrol tentang hidup, tentang kota, tentang pernikahan. Lalu dia berkata pelan, "Mas, Rina beruntung banget punya suami kayak Mas." Kalimat itu sederhana, tapi membuat dadaku tidak nyaman. Hari-hari berikutnya Naya semakin sering bersamaku. Ia membantu masak, menemaniku nonton TV, bahkan kadang menggodaku dengan candaan halus. Aku tahu ini salah, tapi aku juga tahu aku mulai menunggu momen-momen itu. Dan disitulah aku sadar, sesuatu yang tak seharusnya mulai tumbuh. Dan semua ini bermula saat adik iparku main ke rumah. Halo sahabat semua, pernah nggak sih hidup kamu berubah hanya karena satu orang datang bertamu? Dalam ceritaku kali ini, semuanya bermula saat adik iparku main ke rumah. Dan sejak hari itu, rumah tanggaku tidak pernah benar-benar sama lagi. Tonton dan dengarkan sampai akhir, karena kisah ini bukan soal cinta saja, tapi tentang batas, kejujuran, dan pilihan yang menyakitkan. Namaku Arya. Aku sudah menikah 5 tahun dengan istriku Rina. Hidup kami sederhana, tapi cukup bahagia. Kami tinggal di rumah kecil di pinggir kota. Tak mewah, tapi hangat. Sampai suatu sore, Rina pulang lebih ceria dari biasanya. "Mas, besok adikku mau main ke sini," katanya. Aku mengangguk. "Adikmu yang di Bandung itu?" "Iya, namanya Naya." Aku belum pernah bertemu langsung, hanya lihat dari foto. Cantik, muda, dan penuh percaya diri. Keesokan harinya, Naya datang. Dan sejak ia melangkah masuk rumah itu, aku merasa ada sesuatu yang berubah. Bukan di rumahku, tapi di dalam diriku. Hari pertama Naya di rumah kami berjalan biasa saja. Dia ramah, sering tertawa, dan mudah akrab. Terlalu mudah. Ia sering duduk di dekatku saat Rina ke dapur. Sering bertanya hal-hal kecil tentang pekerjaanku, dan sering menatap mataku terlalu lama. Awalnya aku anggap itu cuma perasaanku saja, tapi suatu malam saat Rina sudah tidur, Naya masih di ruang tamu. "Mas Arya belum ngantuk?" "Belum." Kami mengobrol tentang hidup, tentang kota, tentang pernikahan. Lalu dia berkata pelan, "Mas, Rina beruntung banget punya suami kayak Mas." Kalimat itu sederhana, tapi membuat dadaku tidak nyaman. Hari-hari berikutnya Naya semakin sering bersamaku. Ia membantu masak, menemaniku nonton TV, bahkan kadang menggodaku dengan candaan halus. Aku tahu ini salah, tapi aku juga tahu aku mulai menunggu momen-momen itu. Dan disitulah aku sadar, sesuatu yang tak seharusnya mulai tumbuh. Dan semua ini bermula saat adik iparku main ke rumah. Sejak hari-hari itu, Naya makin sering berada di dekatku. Bukan hanya saat Rina pergi ke dapur, tapi juga saat Rina sibuk dengan pekerjaannya di kamar. Naya duduk di ruang tamu, menemaniku menonton berita. Kadang ia membawa 2 cangkir teh.
Mas Arya lebih suka manis atau pahit? Manis. Ia tersenyum. Sama kayak aku. Kalimat itu terdengar sepele, tapi cara dia mengatakannya terlalu personal. Aku mulai merasa gelisah. Ada bagian diriku yang menikmati perhatiannya. Tapi ada juga bagian lain yang berteriak, ini salah. Setiap kali aku memandang Rina, aku merasa bersalah. Tapi setiap kali Naya tersenyum, aku merasa lemah. Rina bukan perempuan bodoh. Ia mengenalku terlalu baik. Suatu malam saat kami berbaring di tempat tidur, Rina berkata pelan, "Mas, kamu akhir-akhir ini sering kelihatan bengong ya?" Aku terkejut. "Hah? Enggak kok." Rina menatapku. "Kamu juga lebih sering di ruang tamu sama Naya." Aku terdiam. Rina memalingkan wajah. "Aku cuma gak mau ada yang berubah di antara kita." Hatiku terasa diremas. Aku ingin jujur, tapi aku juga takut menghancurkan segalanya. Malam itu hujan turun deras. Listrik sempat mati beberapa menit. Rina sudah tidur lebih dulu. Aku masih di ruang tamu. Naya keluar dari kamarnya. Pakaiannya sederhana, tapi terlalu dekat di mataku. "Mas Arya, aku takut gelap." Ia duduk di sofa, tepat di sampingku. Aku bisa mencium aroma parfumnya. Jantungku berdetak tak karuan. Naya menatapku. "Mas, kalau Mas belum menikah, mungkin aku yang cocok buat Mas." Saat itulah aku berdiri. "Naya, cukup." Ia terkejut. "Ini salah. Kamu adik ipar. Aku suami kakakmu." Matanya berkaca-kaca. Dan aku sadar kalau aku tidak berhenti sekarang, aku akan kehilangan segalanya. Sejak malam itu suasana rumah berubah drastis. Naya jadi lebih pendiam. Aku jadi lebih gelisah. Dan Rina makin sering menatap kami dengan curiga. Suatu sore Rina menghampiriku di dapur. "Mas, jujur sama aku. Ada apa antara kamu dan Naya?" Dadaku langsung sesak. Aku tahu, ini waktunya. "Rin, Mas minta maaf. Gak ada apa-apa yang terjadi, tapi Mas hampir salah." Rina menatapku dengan mata berkaca-kaca. "Hampir salah itu maksudnya apa, Mas?" Aku menunduk. Naya pernah bilang sesuatu, dan Mas gak langsung menghentikannya sejak awal. Air mata Rina jatuh. Jadi benar, perasaanku selama ini bukan cuma perasaan. Aku mengangguk pelan. Dan saat itu, aku tahu, kejujuran memang menyakitkan. Tapi kebohongan akan jauh lebih menghancurkan. Malam itu juga Rina memanggil Naya ke kamarnya. Aku berdiri di luar. Jantungku berdebar keras. Dari dalam terdengar suara Rina yang tegas. "Naya, kamu datang ke sini sebagai adikku, bukan sebagai orang ketiga." Naya menangis. "Aku gak bermaksud, Kak. Aku cuma ngerasa nyaman sama Mas Arya." "Nyaman itu bukan alasan buat ngelukain orang," jawab Rina. Suasana sunyi. Lalu Rina berkata lagi, lebih pelan tapi tajam. "Kamu harus pulang, Naya. Demi aku dan demi dirimu sendiri." Tangisku hampir jatuh saat mendengarnya. Tak ada pelukan, tak ada tawa, tak ada kata panjang. Saat dia berdiri di depan pintu, ia menatapku. "Mas, maaf kalau aku jadi masalah." Aku mengangguk. "Jaga dirimu, Naya." Saat pintu tertutup, rumah ini terasa retak. Rina duduk di sofa memeluk lututnya. Aku duduk di sampingnya. Kami tak berbicara. Karena kadang, luka tidak butuh kata-kata. Hanya waktu. Sejak Naya pergi, rumah kami memang lebih tenang. Tapi juga lebih dingin. Rina tidak lagi cerewet seperti dulu. Ia jarang menatap mataku lama-lama. Dan pelukannya terasa ragu. Aku bisa merasakan jarak itu tumbuh. Setiap pagi kami tetap sarapan bersama, tapi tak banyak kata. Aku ingin memeluknya, ingin bilang, "Mas cuma mau kamu." Tapi setiap kali hendak membuka mulut, aku teringat betapa hampirnya aku mengkhianatinya. Dan aku memilih diam. Diam yang pelan-pelan menjauhkan kami.
Suatu malam, Rina duduk di tepi ranjang. Ia memandangku lama. "Mas, apa kamu masih kepikiran Naya?" Pertanyaan itu menusuk. Aku menatapnya. "Mas gak mikirin dia. Mas cuma mikirin kita." Rina menghela napas. Aku mau percaya itu. Tapi kepercayaan itu gak bisa langsung sembuh. Aku mengangguk. "Mas siap nunggu, selama Rina mau berusaha." Mata Rina berkaca-kaca. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, ia memelukku lebih erat. Suatu sore, aku membereskan lemari. Tanpa sengaja, aku menemukan satu benda kecil, syal milik Naya. Aku memegangnya sebentar, lalu meletakkannya kembali ke dalam tas. Aku tidak ingin menyimpannya. Aku juga tidak ingin membencinya. Aku hanya ingin belajar, melepaskan. Malam itu aku berkata pada Rina, "Mas janji gak akan ada lagi ruang untuk orang ketiga di hidup kita." Rina tersenyum kecil, dan disitulah aku tahu, meski luka belum hilang, kami sedang berjalan ke arah yang sama. Waktu memang menyembuhkan, tapi tidak pernah benar-benar menghapus. Suatu hari ponsel Rina bergetar. Sebuah pesan masuk dari Naya. Rina membacanya di hadapanku. Isinya singkat. "Kak, aku kangen rumah, kangen kamu." Rina menatapku. Aku harus balas apa, Mas? Dadaku berdebar. Ini ujian terakhir. Balas saja jujur. Bilang kamu sayang dia sebagai adik, tapi rumah tangga kita harus tetap aman. Rina mengangguk. Ia menulis dengan tangan gemetar. Dan disitulah aku tahu, kepercayaan itu tidak datang dari kata-kata, tapi dari sikap. Beberapa hari kemudian, Naya mengirim pesan lagi. Ia minta maaf, panjang, tulus. Rina membacanya sambil menangis. "Aku gak mau benci dia, Mas." Aku menggenggam tangannya. "Dan Mas gak mau kehilangan kamu, karena kesalahan yang hampir terjadi." Rina mengangguk. Kami sepakat satu hal. Naya tetap adik Rina, tapi tidak lagi punya ruang di antara kami. Itu keputusan yang dewasa dan tidak mudah. Suatu malam, aku dan Rina duduk di teras rumah. Langit gelap, tapi bintang muncul satu persatu. Aku menatap Rina. "Terima kasih, sudah mau bertahan." Rina tersenyum. "Terima kasih juga, sudah memilih aku." Aku memeluknya. Dan disitulah aku sadar, kadang rumah tangga tidak hancur karena ada orang ketiga, tapi karena kita lupa menjaga batas. Dan kisah ini, kalau kamu pernah diuji oleh kehadiran orang ketiga, ingat, bukan siapa yang datang yang menentukan masa depanmu, tapi siapa yang kamu pilih untuk dipertahankan. Jangan lupa like, subscribe, dan share agar kisah-kisah penuh makna seperti ini terus hadir di channel ini. Tulis di komentar, kalau kamu di posisi Arya, apa yang akan kamu lakukan? Sampai jumpa di cerita berikutnya ya. White.